Pada tanggal 7 Oktober 2001, sebagai balasan atas serangan teror 9 September 2001 di Amerika, 1.300 tentara Amerika diturunkan ke Afghanistan dalam rangka mencari Osama bin Laden yang dilindungi oleh rezim Taliban. Dan di tahun 2011, jumlah tentara Amerika telah meningkat menjadi 98.000 orang. Pada masa itu, Amerika telah memperkerjakan 50.000 orang penerjemah Afghanistan dengan imbalan selain gaji mingguan, juga visa khusus untuk pindah ke Amerika. Pada bulan Maret 2018, di lokasi bernama Laskargah, satu unit pasukan Amerika yang dipimpin oleh Sersan Kepala John Kinley mengalami musibah ketika sedang melakukan pemeriksaan rutin kendaraan penduduk Afghanistan di perbatasan kota. Sebuah ledakan truk yang sedang diperiksa telah menewaskan satu orang prajurit beserta penerjemah yang disewa oleh Amerika. Untuk itu, pihak pusat telah mengganti satu orang pasukan dan satu orang penerjemah untuk mendampingi pasukan John Kinley untuk mencari lokasi perakitan bom dan senjata pasukan Taliban. Penerjemah yang terpilih adalah seseorang yang bernama Ahmed atas rekomendasi bagian perekrutan. Dikatakan, Ahmed ini yang selain bisa 4 bahasa lokal, juga ahli di bidang mesin mobil, tapi ia punya sifat sedikit keras kepala dan tidak suka ditekan. Tetapi ia mempunyai attitude yang lebih bersih dan katanya banyak unit lain tidak mau memperkerjakannya. Hal ini membuat kesan pertama Sersan Kepala John Kinley sedikit antipati terhadap Ahmed. Misi pasukan Kinley pertama bersama Ahmed adalah mendatangi kawasan padat penduduk. Tempat yang menjadi incaran Sersan Kinley adalah tempat yang sangat diyakini Ahmed bahwa di sana tidak ada apa-apa. Kinley malah merespon sinis atas masukan Ahmed, tetapi ia tetap ingin memeriksa. Setelah berbicara sopan dan hormat dengan pemilik tempat, sang pemilik tempat mengizinkan masuk dan memeriksanya. Di sana memang ternyata tidak ada apa-apa, hanya penduduk yang sedang enjoy menikmati opium lokal. Kecewa dengan info dari intelnya yang kurang akurat, Kinley menghadap langsung atasannya yang memintanya agar diberi petunjuk dan info yang akurat, bukan informasi palsu. Lalu lewat stafnya, John Kinley diberi dokumen nama seseorang yang dicurigai mempunyai hubungan erat dengan Taliban. Ketika Kinley memperlihatkan dokumen itu kepada Ahmed, ternyata sang penerjemah mengenali orang tersebut. Malamnya mereka melakukan pengintaian di suatu pasar malam terhadap orang yang bernama Faraj ini. 2 orang Afghanistan rekrutan lain ikut turun untuk merikus Faraj. Mereka pun membawa ke suatu tempat yang sepi jauh dari keramaian. Ketika dihadapkan kepada Ahmed, Faraj ternyata mengenal tampang sang interpreter. Ia mengancam akan membunuh seluruh keluarga Ahmed yang dianggapnya sebagai pengkhianat ini. Ahmed tidak mau terpancing oleh ancaman Faraj. Dia langsung menyampaikan tawaran dari Kinley, seragam orange penjara atau segepok uang dolar untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tentunya dengan imbalan informasi akurat yang mereka inginkan. Faraj langsung melunak ketika dihadapkan dengan tambahan segepok uang. Ia bersedia bekerja sama. Ahmed menanyakan tentang lokasi pabrik bom Taliban. Setelah berbicara sedikit, akhirnya Faraj menyebut 2 lokasi yang dia ketahui. Pulang dari patroli malam itu, Kinley menjadi heran setelah melihat Faraj dan Ahmed seperti saling kenal. Rekan lain yang mengerti bahasa lokal kemudian menjawab bahwa mereka itu sempat satu regu dalam kelompok Taliban. Ahmed memutuskan untuk membelot ketika anaknya mati dibunuh oleh orang Taliban itu sendiri. Mendengar informasi itu, Sersan Kinley jadi mulai bersimpati terhadap Ahmed. Setelah lapor atas hasil investigasinya kepada atasan, besoknya pasukan Sersan Kinley kemudian bersiap untuk terjun ke lokasi. Ketika sedang melakukan mapping rute dari jalur lokasi yang pertama, Hadi, seorang interpreter lain, memberikan saran kepada mereka agar tidak lewat ke jalur yang pendek. Alasannya, meskipun lebih pendek tapi kualitas jalannya lebih hancur. Waktu tempuh jauh lebih lama. Hadi menyarankan agar mereka menempuh jalur kanan, jalur yang lebih jauh. Sersan Kinley setuju atas usulan Hadi itu. Di tengah perjalanan, Ahmed tiba-tiba meminta Sersan Kinley untuk memberhentikan kendaraannya saat itu juga. Mendengar Ahmed yang sedikit memaksa, Sersan Kinley akhirnya mengikuti kemauan sang interpreter. Kepada komandannya, Ahmed mengutarakan rasa herannya atas keputusan Hadi.
Jalan yang dibilang Hadi rusak itu sebetulnya baik-baik saja, standar Afgan. Ahmed curiga bahwa Hadi telah membawa mereka masuk kepada jebakan. Untuk menghilangkan penasaran dengan pendapat Ahmed, Kinley pun menginstruksikan pasukannya untuk melakukan survei sekeliling lokasi. Sementara Kinley dan pasukannya melakukan investigasi, Ahmed datang menghampiri Hadi. Setelah beberapa waktu dilakukan pengintaian lewat darat dan udara dengan drone, mereka tidak menemukan tanda bahaya. Kegiatan mereka kemudian terhenti ketika terdengar suara ribut di belakang. Ahmed telah menghajar Hadi dan sedang mengancamnya dengan todongan pistol. Dia bilang bahwa orang ini adalah pengkhianat karena telah membocorkan posisi mereka. Kinley yang belum percaya penuh kepada Ahmed langsung mengancam agar dia melepaskan Hadi. Terdengar kemudian teriakan dari atas bukit bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang berbau jebakan dan berbahaya. Disitulah Kinley mulai percaya. Ketika ditanya, Hadi bilang bahwa keluarganya sedang ditawan oleh pasukan Taliban. Mendengar hal itu, Sersan Kinley langsung kasih instruksi agar mereka langsung balik ke markas. Di hari berikutnya, pasukan Kinley melakukan misi untuk mengunjungi lokasi kedua. Lokasinya cukup jauh, yang jaraknya 130 km dari markas. Perjalanan 3 jam dengan menggunakan Humvee. Tibalah kemudian mereka di sebuah lokasi yang berbentuk seperti bekas galian tambang. Pasukan ini langsung berhenti dan bersiaga. Ahmed langsung maju untuk melakukan komunikasi dengan pemilik tambang. Sang pemilik tempat bilang bahwa ini adalah tempat miliknya, namun kini sudah tidak beroperasi lagi. Di dalam tempat tersebut, seseorang sedang mengintai, lalu melaporkan lewat telepon tentang kedatangan pasukan Amerika ini kepada komandannya dari kelompok Taliban. Yang dijawab bahwa mereka akan mengirim segera sejumlah pasukan. Di luar, orang yang mengaku sebagai pemilik tempat sudah tahu maksud kedatangan para tentara Amerika. Ia kemudian menunjukkan sebuah tempat yang beda arah dengan tujuan perjalanan. Ahmed bisa menduga bahwa orang ini telah berbohong dan menyampaikan kecurigaannya kepada Kinley. Pasukan itu masuk ke dalam lorong dan menemukan pemuda tadi di dalamnya. Kinley dan 2 orang dari timnya langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan naik ke atas instalasi tambang, naik menuju bukit di atasnya. Anggota tim lainnya yang berada di bawah masuk ke sebuah trailer dan melaporkan kepada Kinley bahwa ia telah menemukan tumpukan senapan semi otomatis. Kinley segera memberikan instruksi agar mereka mengamankan semua tawanan dan memasang posisi siaga. Di posisi atas bukit, Kinley dan timnya menghampiri sebuah trailer yang posisinya paling pojok. Dia pun mengintip ke dalam dan menemukan bahwa lokasi itu adalah lokasi tempat perakitan bom dan tempat penyiksaan sandera. Ia telah menemukan target yang selama ini ia cari. Kinley segera meminta dipanggilkan bantuan armada udara. Berikutnya, ia pun masuk dan segera melakukan serangan kepada para anggota Taliban yang ada di dalam dan berhasil melumpuhkan mereka semua meskipun seorang rekannya kena luka tembak. Setelah memasang bom waktu, mereka bertiga lalu pergi meninggalkan lokasi. Namun sebelum mereka lari lebih jauh, tentara Taliban keburu datang dengan serangannya. Mereka muncul dari segala penjuru. 1 orang prajurit Amerika harus gugur karenanya. Setelah itu, kemudian datang 1 truk pasukan Taliban yang terpantau dari kejauhan. Dilanjut lagi dengan munculnya personel lain dari bukit-bukit seberang. Pasukan Amerika terpojokkan. Mereka diserang dari berbagai arah. Pertempuran sengit pun terjadi. Pihak Amerika mempunyai senjata lebih canggih, sedangkan pihak Taliban dengan senapan warisan Rusia, namun dengan jumlah yang lebih banyak. Pasukan Amerika makin terpojokkan. Satu persatu dari mereka mulai berguguran. Pasukan Amerika semakin terpojok ketika pihak Taliban mulai memakai senjata beratnya. Kinley dan Ahmad mulai tiba dari atas bukit dan langsung membantu 2 orang tentara yang masih tersisa. Mereka kemudian berhasil mendekat menuju truk milik Taliban yang kemudian mereka rebut untuk dipakai kabur dari sana. 2 truk ini sempat melaju, namun truk yang pertama keburu hancur kena terjangan basoka. Tinggal truk yang disupiri oleh Kinley dan Ahmed yang berhasil pergi. Dalam kejaran 2 truk pasukan Taliban,
Sersan Kinley menyetir truk curian itu dengan kecepatan tinggi. Namun itu tidak berlangsung lama. Bannya kempes karena jalanan yang rusak. Terpaksa truk itu pun mereka tinggalkan. Lalu kedua orang ini lari masuk ke dalam hutan. Kinley dan Ahmad terus berlari menghindari kejaran pasukan Taliban. Yang mana pimpinan mereka meminta agar kedua orang ini ditangkap hidup-hidup. Saat para pelaku pertempuran itu sudah keluar dari lokasi tambang tadi, muncullah bantuan pasukan Amerika yang telat datang. Mereka menemukan beberapa prajuritnya telah jadi korban. Yang tidak mereka temukan adalah Sersan Kinley dan Ahmed. Sementara itu, Kinley dan Ahmed masih terus berada di hutan dan mulai berhenti ketika hari mulai senja. Dan posisi mereka sudah lumayan jauh dari para pemburunya. Sersan Kinley merasa marah bercampur sedih karena anggota timnya gugur semua. Sehingga ia memutuskan agar mereka malam itu menginap di titik tersebut. Besok paginya, Ahmed dibangunkan oleh Kinley yang sudah duluan gerak mengintai lokasi sekitar. Kinley meminta Ahmed agar siap pergi karena pasukan Taliban sudah mendekati posisi mereka. Kedua orang ini pun lanjut menyusuri hutan-hutan untuk mencari jalan keluar demi menghilangkan jejak. Kinley memilih jalan pintas turun bukit lewat tebing yang curam. Mereka tiba di dasar tebing dengan selamat, lalu menyusuri jalan setapak. Namun di suatu titik, pada akhirnya mereka tetap harus bertemu dengan prajurit Taliban. Pasukan Taliban telah mengerahkan banyak personel untuk menemukan keduanya. Keduanya berhasil melumpuhkan satu persatu musuh yang mereka temui di sepanjang jalan. Namun kemudian, di suatu tempat mereka kepergok sama dua orang pasukan Taliban yang sedang berada di atas tebing. Mau tidak mau, di sana harus terjadi open fire. Mendengar suara letusan, pasukan Taliban datang lebih banyak. Dan akhirnya, Kinley dan Ahmed harus kembali dikepung serangan musuh. Kinley dan Ahmed harus bertempur. Selanjutnya, mereka berbalik arah berlari menghindari mereka. Keduanya mencari jalan lain. Dan di sore hari, akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang terdapat rumah terbengkalai. Mereka memutuskan untuk beristirahat. Sementara itu pasukan Taliban tetap melakukan pencarian hingga waktu gelap. Besok paginya, melalui radio kontrol milik pasukan Taliban yang mereka rebut, Ahmed bisa menangkap pembicaraan di ujung radio bahwa mereka telah melihat sebuah rumah. Dan sepertinya orang Taliban ini sudah gak jauh dari lokasi itu. Segeralah mereka pun jalan lagi, dan belum jauh mereka melangkah, sebuah serangan kembali dilancarkan dan kali ini serangan tersebut berhasil merobohkan Sersan Kinley. Kinley pun tak berdaya dan akhirnya ia berhasil diringkus. Seorang prajurit Taliban yang kesal sama prajurit Amerika ini masih marah, pengen membunuhnya. Orang ini tetap berusaha melukai Kinley dan pukulan popor senjata pun dilayangkan yang membuat Kinley pingsan. Ketika Kinley dibopong hendak dimasukkan ke dalam truk, saat itulah Ahmed membantai satu persatu tentara Taliban yang tidak menyadari kehadirannya. Kini di tempat itu hanya tersisa dirinya beserta Kinley yang tidak berdaya. Setelah sedikit memberi perawatan seadanya kepada luka Kinley, Ahmed kemudian merakit sebuah tandu dari dahan kayu untuk menyeret prajurit Amerika yang sedang terluka. Dia akan kabur dengan menggunakan jalan setapak pegunungan. Mereka tidak mungkin lewat jalan besar karena pasti akan berpapasan dengan pasukan Taliban. Maka dari itu dimulailah perjuangan Ahmed menyeret seorang prajurit Amerika untuk membebaskan diri dari kejaran pasukan Taliban. Mereka melintasi jalan berbatu khas pegunungan Afghanistan. Di satu tempat, mereka menemukan aliran air. Ahmed memutuskan berhenti untuk menyegarkan diri sekaligus menyegarkan Sersan Kinley. Ahmed terus berjalan siang dan malam. Suatu saat ia sempat melihat truk orang Taliban lewat. Pasukan ini masih terus melakukan pencarian. Sewaktu-waktu akhirnya mereka tiba di sebuah dusun kecil. Dengan uang yang ia ambil dari kantong Kinley, Ahmed membeli sebuah mobil truk untuk melanjutkan perjalanan. Hari itu ia akan sedikit hemat energi untuk mempersingkat waktu. Namun benar saja, pada akhirnya ia pun berpapasan lagi dengan orang Taliban. Mereka menyetop truknya Ahmed. Namun bukan untuk merazia kendaraan, tapi Taliban ini minta tumpangan karena truknya mogok total. Kepada orang Taliban ini, Ahmed mengaku sebagai pedagang karpet. Karena di belakang mobilnya terdapat tumpukan karpet,
yang mana sebagiannya dipakai untuk menutupi tubuh Kinley. Perasaan tegang bagi Ahmed di sepanjang jalan itu karena takut tubuh Kinley ditemukan oleh prajurit yang di belakang. Namun ternyata perjalanan itu berjalan lancar dan aman-aman saja tanpa halangan. Di sebuah padang rumput, Ahmed menemukan tenda para penggembala domba. Ia pun mampir dan menawarkan mobilnya untuk ditukar dengan makanan dan kereta dorong yang mereka miliki. Para penggembala ini ternyata pembenci kaum Taliban. Untuk itu mereka pun mau membantu Ahmed untuk menggotong tubuh Kinley ke kereta dorong. Para penggembala juga memberitahukan bahwa kini pihak Taliban telah memasang harga yang sangat mahal untuk mereka berdua. Pasukan Taliban telah dikerahkan untuk memeriksa tiap desa. Mereka menyarankan amat sangat untuk jangan mengambil jalan utama. Dengan menarik gerobak kayu itu, Ahmed melintasi beratnya medan jalan berbatu untuk menyelamatkan sersan Kinley. Dinginnya malam serta panasnya siang, ia tempuh untuk menaklukkan tantangan. Jalanan datar, menurun maupun menanjak. Sempat sewaktu-waktu ia mengalami frustasi saking lelahnya ia berjalan dan sulitnya menaklukkan tantangan. Kalau sudah begitu, Ahmed berdiam diri dulu melepas lelah dan mengambil nafas dan kembali meneruskan perjuangan ketika badannya sudah bugar kembali. Suatu hari akhirnya markas pasukan Amerika mulai terlihat dari bukit. Tepatnya pada posisi tinggal menuruni bukit itu menuju tempat yang akan ia tuju. Ketika kembali sampai di dataran rendah, ia sudah melihat bentuk peradaban. Di depan mata sebuah warung kecil penjual air mineral dan buah-buahan. Waktunya menyegarkan diri sebelum meneruskan perjalanan. Namun saat itu, tiba-tiba satu truk orang Taliban datang dan ikut mampir ke warung tersebut. Awalnya mereka tidak ada kecurigaan, namun Ahmed lupa dengan kaki Kinley yang tidak ia tutupi. Orang Taliban langsung curiga, namun Ahmed telah siaga. Ia berhasil menyerang duluan dan melumpuhkan ketiga orang tersebut. Tak lama kemudian, kegaduhan itu diintervensi oleh datangnya kendaraan pasukan patroli Amerika. Alangkah kagetnya mereka ketika pasukan ini memeriksa gerobaknya. Mereka telah menemukan yang telah lama mereka cari. Sersan kepala Kinley pun langsung diangkat dengan heli ke rumah sakit. Setelah menjalani masa perawatan sampai 2 bulan lamanya, barulah sersan Kinley bisa dipulangkan ke rumahnya di Santa Clarita, California. Ia telah diberikan medali penghargaan atas momen survival tempo hari. Kinley sendiri merasa tidak pantas untuk menerimanya. Meskipun tidak mengingat jelas apa yang terjadi selama perjalanan, Kinley bisa menebak pastilah Ahmed yang telah menolongnya. Declan, seorang rekan veteran Afgan, kemudian bercerita bahwa dongeng mengenai perjuangan Ahmed menyelamatkan seorang tentara Amerika telah beredar di kalangan masyarakat Afgan. Sampai-sampai ia dianggap sebagai pahlawan lokal. Hal ini sangat dibenci oleh pihak Taliban hingga mereka menetapkan Ahmed ini sebagai satu di antara 10 orang yang paling dicari di Afghanistan. Ahmed dan keluarga kini sedang kabur ke sana ke sini menghindari kejaran orang Taliban. Declan telah mencoba menghubungi Ali, adiknya Ahmed yang seorang pengedar narkoboy, agar memberitahukan keberadaan kakaknya. Ali tidak mau memberitahukannya sebelum pihak Amerika memberikan visa seperti yang telah dijanjikan kepada Ahmed. Terdorong oleh rasa simpati dan hutang budi, sersan Kinley langsung menghubungi pihak imigrasi untuk menanyakan pengajuan visa yang telah diajukan oleh Ahmed. Namun hingga beberapa hari Kinley memfollow up pihak imigrasi, hanya alasan dan alasan saja yang ia dapatkan. Sampai sebulan lamanya Kinley konstan menelepon pihak imigrasi, namun masih saja ia mendapatkan jawaban-jawaban yang menjengkelkan. Hingga akhirnya suatu hari ia mendapatkan kepastian jawaban bahwa pengajuan visa atas nama Ahmed masih harus menunggu sampai 9 bulan ke depan. Meledaklah emosi Kinley, ia mulai membentak dan mengancam petugas imigrasi. Setiap hari, bayang-bayang memori itu mulai bermunculan. Momen ketika Ahmed berjuang mati-matian untuk menyelamatkan hidupnya. Kepada istrinya, Kinley mulai curhat, mengutarakan perasaannya yang makin tersiksa karena rasa bersalah tidak bisa menolong Ahmed. Kinley juga mengutarakan hal itu kepada Declan. Kemudian ia memberikan saran agar ia menyewa jasa Parker, seorang agen keamanan swasta, untuk membantunya mencari Ahmed di Afghanistan. Sementara itu di Afghanistan,
Ahmed saat itu sedang berada di desa Tren, kota kecil yang telah ia jadikan sebagai tempat persembunyian sementara. Ahmed beserta anak istrinya kembali harus melakukan pelarian ketika hari itu pasukan Taliban telah tiba di desa tersebut. Untungnya ia masih didampingi oleh Puya, supir truk kepercayaan Ali yang biasa menjadi tukang kirim barang-barang dagangannya. Di Amerika sendiri, lama-kelamaan istri Kinley mulai merasakan kegalauan yang terus menghantui suaminya. Sebagai istri yang baik, ia akhirnya melepas suaminya apabila Kinley ingin turun ke Afgan untuk mencari Ahmed. Lagian dia sudah merasa sangat bersyukur karena suaminya bisa balik lagi setelah beberapa waktu dikabarkan telah menghilang. Ia pun merasa berhutang budi kepada penyelamat suaminya itu. Berangkatlah kemudian Kinley menuju pangkalan udara Travis di California untuk menemui Kolonel Fox, komandannya selama berada di Afghanistan. Kali ini Kinley gak banyak bicara. Yang ia minta agar komandannya ini membayar hutang budi masa lalu dengan mengusahakan visa buat Ahmed. Beberapa waktu kemudian, Kinley pun tiba di Kunduz Air Base di Afghanistan, lokasi tempat mangkalnya Parker Company. Kinley lalu memperkenalkan diri dengan nama lain agar kedatangannya tidak terpantau oleh orang Taliban. Kinley ingin agar mereka langsung bergerak saat itu juga, seperti kontrak yang sudah mereka sepakati. Namun Parker beralasan baru bisa pergi bersama Kinley 3 hari lagi karena hari itu ia harus meladeni orderan dari pihak PBB. Setelah sedikit berdebat, akhirnya Parker memberikan opsi. Ia akan memberikan segala akomodasi perjalanan untuk saat ini, namun Kinley harus pergi sendiri atau 3 hari ke depan. Bagi Kinley, nunggu 3 hari lagi mungkin saja sudah beda nasib bagi seorang buronan. Maka dari itu Kinley memilih untuk pergi sendiri saat itu juga. Ia tidak ingin membuang banyak waktu. Dengan bermobil sendiri, Kinley bergerak menuju tempat yang diinformasikan oleh Parker, lewat daerah Gorian dan Kala Enau, di mana ia sempat berpapasan dengan para prajurit Taliban. Sampailah kemudian ia di kota kecil yang bernama Karikar. Kinley mendatangi sebuah warung kopi, di sana Ali tampak sedang menunggunya. Ali bercerita kenapa selama itu ia belum diinterogasi oleh pihak Taliban. Alasannya karena ia masih melakukan bisnis dengan mereka. Namun untuk misi kali ini, memboyong Ahmed dari tempat persembunyiannya tetap sebuah tugas yang sangat berbahaya. Untuk itu Ali mengatur agar Kinley didampingi oleh Puya, supir truk kepercayaannya yang sudah tahu poin demi poin tempat pihak Taliban melakukan pemeriksaan. Kemudian mereka pun jalan bersama Puya. Kinley ditempatkan di bagian belakang bareng dengan tumpukan kentang. Pada pos pemeriksaan pertama, truk milik Puya masih bisa lolos setelah surat saktinya bisa disetujui oleh prajurit penjaga Taliban. Pada titik pemeriksaan yang kedua, para penjaga di tempat ini tidak meladeni surat sakti. Mereka tetap memaksa melakukan pemeriksaan. Segepok uang sogok pun tidak mempan buat prajurit di tempat itu. Seorang penjaga kemudian masuk ke dalam melakukan pengecekan. Hal yang membuat Kinley tidak mempunyai pilihan lain selain membunuh keduanya. Setelah menyingkirkan jasad mereka ke aliran sungai, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun yang tidak mereka sadari, insiden tadi ternyata termonitor oleh seorang penjaga lain di belakang. Setelah melaporkan kejadian itu kepada atasan prajurit itu, akhirnya ia ditugaskan untuk bergerak membuntuti truk itu. Di dalam truk, Kinley mendapatkan kabar dari Amerika. Kolonel Fox menelepon bahwa ia telah mendapatkan visa bagi Ahmed sekeluarga. Sebuah berita yang menyejukkan, makin membuat Kinley tambah semangat untuk menyelamatkan Ahmed. Truk ini kemudian tiba di sebuah dusun terpencil. Kinley kemudian mengintip lewat teropong dan melihat Ahmed berada di sana sedang ngoprek mesin mobil. Ia langsung menghubungi Parker untuk minta dilakukan proses evakuasi. Lewat tracking lokasi, Parker kemudian memberikan lokasi jemputan yang disarankan di wilayah tersebut, yaitu bendungan yang berjarak 2 km dari dusun itu. Kinley meminta agar Parker bergerak cepat karena ia merasa telah meninggalkan jejak yang bisa dilacak oleh orang Taliban. Kinley kemudian jalan dan menghampiri orang yang paling ingin ia temukan. Mereka duduk saling berseberangan. Tidak banyak yang mereka ucapkan, namun sangat terasa bahwa keduanya sangat lega
bisa kembali saling menemukan. Setelah mengabarkan bahwa ia telah mendapatkan visa untuk keluarganya, Ahmed langsung meminta istrinya untuk bersiap pergi dari sana. Fahrudin, orang Taliban yang sedari tadi membututi truk Kinley, ternyata telah sampai dan berposisi di belakang truknya Poya. Pihak atasan Fahrudin kemudian kaget luar biasa ketika tahu bahwa orang yang ditemukan ternyata adalah John Kinley dan Ahmed, buronan yang paling mereka incar. Pimpinan Taliban segera menugaskan bantuan pasukan yang besar untuk membantu Fahrudin meringkus incaran mereka tersebut. Kinley dan Ahmed sekeluarga diangkut lewat jalan belakang. Truk mereka jalan duluan sebelum akhirnya pihak tentara Taliban muncul. Di markas Kunduz, kini Parker baru menyadari bahwa klien mereka selama ini adalah John Kinley yang sudah banyak diketahui telah menjadi top 10 incaran Taliban. Untuk itu, ia pun menghubungi pihak Angkatan Udara Amerika untuk meminta bantuan. Hanya beberapa waktu saja truk pengangkut kentang ini jalan santai, sampai akhirnya rombongan prajurit Taliban sudah berada di belakang mereka. Kinley tidak mau membuang waktu, ia pun duluan melakukan serangan. Pertempuran pun terjadi hingga akhirnya mereka tiba di wilayah sekitar bendungan. Kinley segera meminta agar Puya memblokade jalan. Ia membawa orang-orangnya turun lalu meletakkan bom granat untuk meledakkan truk tersebut. Sebentar usaha itu memang berhasil menghalangi jalan orang Taliban. Namun tak lama kemudian pasukan Taliban ini sudah kembali bisa mendekat untuk melakukan serangan. Kinley dan rombongan berjuang sebisa mungkin agar mereka bisa melintasi jembatan menuju sebuah bangunan di tengah bendungan. Serangan pihak Taliban semakin gencar menyerang mereka. Senjata canggih yang dipakai oleh Kinley dan Ahmed memang efektif dalam melumpuhkan beberapa musuh. Namun jumlah mereka yang sangat besar membuat keduanya makin kewalahan untuk tetap bertahan. Sampailah kemudian mereka pada momen krusial ketika keduanya kehabisan peluru. Sementara itu pasukan Taliban makin mendekat dan Puya terkena tembakan. Kinley dan Ahmed sudah pasrah untuk merelakan hidupnya. Sampai akhirnya sebuah ledakan yang besar terjadi dan menimpa prajurit-prajurit Taliban. Sebuah pesawat tempur udara milik Amerika telah berada di sekitar lokasi dan melakukan tembakan dari jarak jauh. Posisi orang-orang Taliban yang terpantau lewat scanner dibabat sampai tak bersisa. Datang kemudian 2 buah heli yang melakukan clearing dari jarak dekat dan kedatangannya kemudian disusul dengan kemunculan Parker dan tim lewat jalan darat. Daerah itu sudah dinyatakan bebas dari pihak Taliban. Kinley dan Ahmed sekeluarga telah fix berhasil diselamatkan. Mereka kemudian dibawa heli menuju pangkalan militer Amerika, di mana di sana telah menunggu sebuah pesawat khusus yang akan membawa mereka pulang. Legalah sudah keduanya. Ahmed bisa membawa keluarganya menyongsong kehidupan baru yang bebas dari konflik. Dan Sersan Kinley berhasil membebaskan jiwanya dari rasa bersalah karena telah membawa sebuah keluarga berada dalam kondisi yang terancam. Ini adalah salah satu dari happy ending yang dialami oleh beribu orang interpreter yang bekerja sama dengan pihak Amerika. Pada tahun 2021, Amerika menarik semua pasukannya dan pihak Taliban kembali duduk berkuasa. 300 orang interpreter telah dihukum mati dan ribuan interpreter lainnya masih berada dalam persembunyian. Oke sobat-sobat Universe pecinta film, sekian dulu review filmnya. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah!